Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk bisa lebih memahami syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan keluarga serta kita semua sebagai umatnya yang setia kepada sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka forum kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitabnya Syekh Utsaimin, yaitu Al-Usul min Ilmil Usul, yaitu kitab usul fikih kontemporer yang cukup bagus dan ringkas begitu. Sehingga bagi kita ketika kita mengkaji, terutama bagi pemula kajian usul fikih, saya kira kitab ini cocok dan relevan karena tidak terlalu panjang lebar pembahasannya, tetapi simple dan bisa dipahami secara komprehensif, termasuk juga contoh-contohnya juga menarik untuk kemudian kita jadikan sebagai satu pembelajaran di dalam kita memahami ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah-sunnahnya. Nah, qala musannifu hadal kitabi Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, usulul fikhi, bab tentang usul fikih. Ta'rifuhu, definisinya, ini beliau Syekh Utsaimin memberikan satu pengertian, pemahaman, definisi tentang apa itu yang dimaksudkan dengan usul fikih. Menurut beliau, usulul fikhi yu'arrafu bi'tibarain. Usul fikih ya yu'arrafu, didefinisikan bi'tibarain, dengan mempertimbangkan dua hal, dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah beliau menyatakan al-awwalu, ya, al-awwali, karena ini atof kepada bi'tibarain atau bayan bi'tibarain. Ya, al-awwali, yang pertama adalah bi'tibari mufrodai, dengan mempertimbangkan dua kata usul fikih, usul dan fikih. Maksudnya adalah bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fikhin. Bi'tibari, dengan mempertimbangkan kata kalimat, kata usul yang pertama, mufrodat yang pertama, wa kalimati fikhin, dan mufrodat yang kedua adalah kalimat fikih. Jadi usul fikih itu terdiri dari dua kata benda yang tersusun menjadi tarkib idhofi, ya, menjadi tarkib idhofi, usul dan
fikih. Fal usulu, sementara kata usul, menurut beliau adalah jam'u aslin, jamak dari kata asal, aslun. Wa yang maknanya adalah ma yubna alaihi, apa yang dibangun di atasnya ghairuh, segala sesuatu yang lain. Maksudnya apa yang dibangun di atasnya segala sesuatu yang lain itu artinya dia sebagai dasar. Karena sesuatu yang lain itu dibangun di atasnya. Sebagai dasar, sebagai fondasi. Ya. Sebagai apa namanya, bantalan. Gitu ya. Wa min dzalika, contoh dari itu adalah aslul jidari, dasar dinding. Maksudnya dasar dinding itu apa? Huwa asasuh, yaitu fondasinya itu, fondasi dinding. Wa aslus sajarati, dan dasar pohon. Dasar pohon itu adalah alladzi yatafarra'u minhu awsanuha. Alladzi yatafarra'u, yang yatafarra', bercabang, minhu, dari dasar pohon itu apa? Awsanuha, batang-batang pohon. Jadi dasar pohon itu yang kemudian menjadi pijakan tumbuhnya batang-batang pohon. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, tidakkah kamu melihat? Kaifa dzaraballahu, bagaimana dzaraba, memberikan contoh. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan contoh. Menjadikan. Bagaimana dzaraba, menjadikan Allah, yaitu Allah. Allah membuat, menjadikan. Apa yang dijadikan? Masalan, contoh. Apa contoh di sini yang dimaksudkan? Kalimatan thayyibatan, yaitu kalimat yang baik. Kasajarotin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu, ini tamsil, permisalan. Pohon yang baik itu adalah asluha. Dasar pohonnya itu sabit, kokoh, menancap. Ya, sabit, kokoh. Ya. Kokohnya itu karena menancap dengan kuat. Wa far'uha, sementara cabang-cabangnya bisama. Ya. Jadi menjulang ke angkasa. Ini kata aslu, aslun di sini yang dimaksudkan tadi asas, ya, dasar, pangkal pohon, pokok pohon yang menjadi tempat batang-batang pohon itu tumbuh menjulang ke angkasa. Ini kata usul, ya, dari sisi bahasa begitu maknanya. Jadi dasar, fondasi. Wal fikhu, sementara kata fikih, lughatan, secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, wal fahmu, yaitu pemahaman. Wa minhu, makna pemahaman ini, qauluhu, diantaranya terambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahlul uqdatan. Ini doa ini ya. Wahlul uqdatan,
Ya Allah, lepaskanlah uqdatan, simpul min lisani, dari lesan saya. Tali atau simpul yang ada di lesan saya ini. Yafqahu, sehingga mereka itu bisa faham qauli, perkataan saya. Jadi kalau tidak salah doanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Inilah kata fikih yang mananya al-fahmu ini dari kata surat Toha ayat 27 dan 28. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mereka paham akan perkataan saya. Ini secara bahasa fikih artinya adalah paham. Kemudian wastilahan, secara istilah fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati bi adillatiha tafsiliyati. Jadi secara istilah yang namanya fikih itu adalah ma'rifah, pengetahuan. Tentang apa? Al-ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syara'. Al-amaliyati, yang bersifat praktis. Biadillatiha tafsiliyah, yang didasarkan kepada dalil-dalilnya yang rinci. Jadi fikih itu adalah pemahaman kita kepada hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dengan dalil-dalilnya yang rinci. Nah, itu. Karena tanda syariat itu adalah karena faktor dalil. Sehingga bisa dikatakan bukan syariat kalau tidak dikatakan, tidak disertai dengan dalil. Disinilah perbedaan antara hukum-hukum syara' dan hukum-hukum akal, begitu. Jadi di sini dalilnya rinci. Kalau fikih itu, ya, rinci maksudnya adalah terkait dengan persoalan yang dibahas, yang mengantarkan seorang mujtahid itu bisa sampai kepada satu kesimpulan hukum. Kemudian Syekh Utsaimin memberikan penjelasan dari definisi yang ia kemukakan itu dengan menyatakan fal muradu biqaulina, adapun yang dimaksudkan biqaulina dengan perkataan kami ma'rifah. Nah, ini kata ma'rifah ini dijelaskan oleh beliau adalah al-ilmu wa dhannu. Ma'rifah itu maksudnya adalah ilmu dan dzan. Ilmu dan dugaan kuat. Jadi makrifah, pengetahuan itu tidak semata-mata ilmu. Ilmu itu kan yakin betul. Ya. Dzan itu ya sebenarnya ya hampir yakin. Hampir ya sekitar keyakinan itu sampai 80%. Dugaan yang sangat kuat. Jadi dimaksudkan makrifah itu di situ. Kemudian beliau menjelaskan li'anna idrakal ahkamil fiqhiyati, karena untuk mendapatkan hukum fikih, untuk sampai ya kepada pemahaman hukum-hukum fikih itu qad yakunu yakinian, kadang-kadang bersifat yakin. Ya. Wa qad yakunu dzoniyan, kadang-kadang bersifat
dugaan kuat saja. Nah, ini dua hal itu ya ada di dalam pembahasan fikih. Kama fi kasirin min masailil fiqh, sebagaimana terjadi ada terjadi kasirim min masailil fiqh, banyak dari persoalan-persoalan fikih. Jadi banyak dalam konteks persoalan-persoalan fikih itu justru itu makrifahnya itu qad yakunu dzoniyan itu. Ya, qad yakunu dzoniyan. Jadi persoalan-persoalan yang bersifat dzoni. Jadi kebenaran keilmuannya itu sampai tarafnya itu dzoni, tidak sampai kepada ilmu dalam pengertian yakin. Ini umumnya dalam konteks pengkajian fikih itu begitu. Oleh sebab itu maka dalam kajian-kajian fikih perbedaan itu adalah sesuatu kewajaran. Karena apa? Karena yang menjadi perdebatan di kalangan para ulama itu adalah karena dalil-dalil ataupun pengetahuan yang dibicarakan itu adalah banyak yang dalam konteks yang dzonni itu. Yaitu yang kemudian menjadi perdebatan ya, yang kemudian menghasilkan perbedaan-perbedaan hukum di kalangan para ulama antara satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau al-yaqin, al-ilmu itu kan sudah ibaratnya yarfa'ul khilaf, sudah menghilangkan khilaf itu kalau ilmu. Karena apa? Karena kalau dalam konteks kajian dalil itu al-ilmu itu ya qat'i, sesuatu yang bersifat qat'i yang kemudian tidak mengandung perdebatan. Kalau sesuatu yang sudah tidak mengandung perdebatan, qat'i itu ya biasanya bukan lagi menjadi bagian daripada fikih biasanya. Ya. Karena sudah tidak dicari maknanya lebih lanjut oleh para ulama. Tetapi kalau yang don inilah yang kemudian menjadi perdebatan di kalangan para ulama, dicari pemahaman lebih lanjut apa maksudnya begitu. Itulah yang kemudian melahirkan yang disebut dengan ilmu-ilmu al-furu'iyah. Dengan ungkapan lain kan kata fikih itu disebut dengan al-ulumul furu'iyah. Ya. Ilmu terkait dengan furu', cabang-cabang itu. Karena apa? Karena mengandung banyak perdebatan di kalangan para ulama. Karena berpijak dari dalil yang bersifat dzon, ya, pemahaman yang bersifat dzon, pengetahuan yang bersifat dzon, sehingga masing-masing para ulama memiliki satu perspektif yang berbeda tergantung sejauh mana pengetahuan mereka, latar belakang, ya, di dalam kaitannya dengan memahami dalil itu. Kemudian yang selanjutnya Syekh Utsaimin memberikan penjelasan wal muradu biqaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami. Dan di sini Syekh Utsaimin menggunakan kata qaulina di situ karena memang ya definisi fikih yang digunakan oleh Syekh Utsaimin ini tentu definisi yang sifatnya umum. Beliau mungkin mengambil dari ulama-ulama terdahulu yang kemudian beliau sepakat dengan definisi ini, kemudian beliau mengungkapkan dengan qauluna, perkataan kami. Jadi bukan qauli tapi qauluna, perkataan. Wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami ya al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara', al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara'.
itu adalah al-ahkamul mutalaqqatu minasyarr, yaitu hukum-hukum yang diambil dari syara. Hukum-hukum yang terambil atau yang diambil atau yang berasal dari syara. Seperti apa? Kal wujubi wa tahrim, seperti hukum kewajiban dan hukum pengharaman. Nah ini, jadi wajib dan hukum-hukum syariat itu ada 5 itu. Ada wajib, ya, ada mandub, ya kan? Ada mubah, ada makruh, ada muharram. Ya. Wujub, at-tahrim, wujub, nadab, kemudian ibahah, al-karohah, dan at-tahrim. Jadi ada 5 aspek hukum-hukum yang diambil dari syara itu. Fa kharaja bihi, maka tidak tercakup dari dalam perkataan kami, bihi itu kembali kepada kaulina, kauluna. Hi-nya itu kembali kepada kaulina. Maka tidak tercakup dalam perkataan kami apa? Al-ahkamul al-aqliyatu, hukum-hukum akal. Jadi hukum-hukum yang dihasilkan oleh akal murni, maka tidak tercakup dalam ungkapan al-ahkamu syar'iyah. Karena hukum-hukum syara itu yaitu tadi menghasilkan kualifikasi 5 aspek hukum yang dikenal dengan al-ahkamul khamsah. Ya. Jadi hukum yang 5 itu. Jadi ketentuan hukum yang 5. Selain daripada itu, maka bukan masuk dalam kategori hukum syara, tetapi masuk dalam kategori mungkin hukum akal. Mungkin juga hukum adat. Nah, ini. Nah, beliau menyatakan fa kharaja bihil ahkamul al-aqliyatu, maka tidak termasuk dalam ungkapan kami yaitu al-ahkamul aqliyah, hukum-hukum akal. Nah, beliau di sini memberikan contoh yaitu kama arifatin, seperti pengetahuan, ya, pemahaman, pengetahuan. Anal kulla akbar minal juz'i. Sesungguhnya keseluruhan itu lebih besar minal juz'i, dari hanya yang sebagian. Begini, buku itu keseluruhan, tapi kalau halaman itu kan juz. Ya. Halaman buku itu namanya al-juz, tapi keseluruhan buku itu namanya kul. Oleh sebab itu al-kul akbar minal juz. Jadi keseluruhan buku itu umpamanya lebih besar daripada al-juz. Kemudian wal ahkamul adiyah, juga tidak tercakup, tidak termasuk dari perkataan kami, yaitu hukum-hukum kebiasaan. Al-adiyah wal ahkamul adiyah. Ini wawu di sini wawu ataf kembali ke apa? Al-ahkamul aqliyah. Kemudian atafnya adalah wal ahkamul adiyah. Dia memberikan contoh dalam kaitannya dengan hukum adat ini, kama arifati nuzulit tilli. Nah, ini. Seperti pengetahuan turunnya hujan rintik atau embun begitu ya, fil lailati syatiyah, pada malam hari yang sedang hujan rintik-rintik. Idza kanal jawu sahwan, tatkala cuaca itu cerah. Kalau walaupun matahari
Walaupun di malam hari, ya, malam hujan itu akan bisa diketahui ketika memang cuacanya cerah. Sekalipun itu malam. Ini hukum kebiasaan. Nah, ini hukum kebiasaan dan hukum akal yang semacam itu tidak masuk dalam kategori hukum syara. Karena apa? Pijakannya adalah karena faktor kebiasaan. Ya, kalau hukum akal itu pijakannya karena faktor akal pikiran semata-mata. Tetapi kalau hukum syara itu ya pijakannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang kemudian menghasilkan 5 kualifikasi hukum. Ya, yang disebut dengan al-ahkamul khamsah. Nah. Kemudian yang selanjutnya beliau menjelaskan wal muradu bi qaulina, yang dimaksudkan dengan perkataan kami al-amaliyah, yaitu bersifat praktis itu adalah ma la yata'allaqu bil i'tiqadi. Ya. Mala segala sesuatu yang tidak terkait, yata'allaq, yang tidak terkait bil i'tiqad, dengan keyakinan. Amaliyah atau praktis itu bukan berbicara tentang i'tiqad, bukan berbicara tentang hati, bukan berbicara tentang akidah. Ya. Maksudnya al-amaliyah ini sesuatu yang bersifat praktis yang dilakukan oleh anggota jawarih, anggota badan kita sebagai manusia itu. Kas-sholati waz-zakati, seperti sholat, zakat, itu kan apa? Jawarih, anggota badan kita yang melakukan. Praktis, ya. Karena dapat dilihat, dapat dilakukan oleh siapa saja. Siapa saja bisa melihat, menengok, menilai. Ada ukurannya. Itu yang dimaksudkan dengan praktis itu di sana. Jadi amalan yang dilakukan oleh dohir, anggota badan dohir atau lahir kita. Oleh sebab itu maka beliau menyatakan fakharaja bihi, maka tidak tercakup dari perkataan kami itu adalah ma yata'allaqu bil i'tiqad, segala sesuatu yang terkait dengan keyakinan, dengan akidah, dengan hati, begitu. Jadi amaliyah di sini ya sesuatu yang sifatnya zahir, yang dapat dinilai, dilihat, dicandra, diukur. Nah, ini maksudnya di sana. Karena apa? Karena persoalan-persoalan i'tiqad itu masuk dalam bahasan ilmu tersendiri. Ya, ilmu tauhid, ilmu i'tiqad, ilmu akidah, ilmu kalam. Ya. Sementara kalau ilmu fikih itu ya, karakteristiknya begitu. Salah satu karakteristik ilmu fikih itu adalah mengkaji hal-hal yang sifatnya zahiriyah, yang sifatnya lahiriah. Amalan-amalan yang bersifat praktis itu dapat diukur, dilihat, ya, dicandra oleh kita sebagai manusia. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan i'tiqad itu adalah seperti katauhidillah, mentauhidkan Allah. Wa ma'rifati asma'ih wa sifatih, mengetahui tentang asma atau nama-namanya dan sifat-sifat. Fala yusamma, maka segala sesuatu yang terkait dengan i'tiqad itu fala yusamma, tidak dinamakan dzalika, ya. Dzalika itu merujuk pada isyarah ma yata'allaq ila bil i'tiqad itu. Yang terkait dengan ilmu i'tiqad itu apa? Fikhan, sebagai fikih. Jadi ilmu i'tiqad, ilmu
tauhid, ya, itu tidak dinamakan sebagai fikih menurut istilah. Tapi saudara, kalau kita umpamanya belajar pada era klasik itu Imam Abu Hanifah itu menulis salah satu kitab yang sangat terkenal, ya, yaitu kitabnya itu adalah Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Fikih besar. Tetapi dalam kitab fikihnya itu ternyata yang dikaji itu yaitu tentang tauhid, tentang asma wa sifat Allah, tentang iman kepada Allah, begitu. Jadi Imam Abu Hanifah masih menggunakan istilah fikih dalam kajian beliau ketika menulis buku tentang Al-Fiqhul Akbar. Bukunya itu dinamakan dengan fikih besar. Tapi dalam konteks perkembangan ilmu sekarang, ketika ilmu itu sudah mengalami taksonomi atau taksim, pembagian pada Imam Abu Hanifah itu kan sekitar abad kedua itu ya. 185 atau berapa itu. Abad kedua, sehingga ya wajar kalau kemudian bukunya itu masih menggunakan istilah fikih untuk menyebut pembahasan tentang iman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Tetapi dalam perkembangan ilmu yang selanjutnya, ketika ilmu-ilmu Islam, keislaman itu sudah terdistribusi dalam berbagai macam pembagian, bercabang-cabang begitu, maka istilah fikih itu digunakan untuk menyebut satu keilmuan tertentu yang berbeda dengan keilmuan-keilmuan yang lain. Makanya di sini Syekh Utsaimin menyebut fala yusamma dzalika, maka tidaklah dinamakan dzalika, yaitu apa yang terkait dengan i'tiqad, ma yata'allaqu bil i'tiqad itu fikhan, sebagai fikih menurut bil istilah, menurut istilah. Ini selanjutnya beliau menjelaskan wal muradu bi qaulina, dan yang dimaksudkan dengan perkataan kami bi adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang rinci. Maksudnya dalil yang rinci di situ maksudnya adalah adillatul fikhi al-makrunatu bimasailil fikhil tafsiliyati. Dalil-dalil fikih al-makrunah yang terkait, yang terhubung bimasailil fikhil tafsiliyah, dengan persoalan-persoalan fikih yang rinci itu. Ya. Jadi maksudnya adalah kalau kita mengkaji bab sholat, ya dalil-dalilnya adalah terkait dengan masalah sholat. Ya, kita mengumpulkan ayat-ayat tentang sholat, hadis-hadis tentang sholat. Jadi rinci terkait dengan persoalan fikih satu masalah itu. Zakat juga begitu. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan rinci. Ya, rinci. Fakharaja bihi, maka kemudian tidak termasuk di dalam ungkapan kami itu apa? Usulul fikih, yaitu ilmu usul fikih. Ya, ilmu usul fikih tidak termasuk dalam yang disebut dengan adillatiha bi adillatiha tafsiliyah. Jadi ini karakteristik antara perbedaan antara fikih dan usul fikih. Kalau fikih ini karakteristik dalilnya itu bersifat rinci, tetapi kalau usul fikih itu tidak. Maka beliau menyatakan fakharaja bihi usulul fikih, maka tidak termasuk dalam ungkapan kami
yaitu usul fikih. Mengapa begitu? Li'adal bahsa fihi, karena pembahasan di dalam usul fikih itu innama yakunu fi adillatil fikhil ijmaliyati. Karena pembahasan di dalam usul fikih itu sesungguhnya fi adillatil fikhil ijmaliyati. Terkait ataupun tentang dalil-dalil fikih yang bersifat ringkes dan global. Ringkes. Dalilnya ringkes. Global. Begitu. Umum. Berbeda dengan fikih yang rinci. Ya. Jadi kajiannya itu sangat luas sekali. Makanya kalau kitab-kitab fikih itu disusun bisa berjilid-jilid. Ya. Tetapi kalau usul fikih kan tidak. Ya. 1 jilid, 2 jilid, itu usul fikih. Ya. Tapi kalau kitab fikih itu memang sangat luas. Nah, sebagai contoh namanya Al-Mabsut, itu kitab fikih dari mazhab Hanafi yang terkenal itu disusun sangat luas sekali. Ya, kajiannya sangat luas sekali. Al-Mabsut. Demikian juga kalau kita contoh lagi membaca kitab fikihnya Wahbah Zuhaili itu. Ya. Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh itu ya. Jadi fikih Islam dan dalil-dalilnya itu juga berjilid-jilid itu. Itu contoh. Karena memang pembahasannya adalah dalil yang rinci itu tadi. Ya berbeda dengan usul fikih. Usul fikih itu dalilnya adalah ringkes. Nah, bersifat umum, global. Begitu. Dan ini pengertian fikih ya.